Dalam banyak kesempatan, PDIP sering mengangkat Soekarnoisme sebagai basis ajaran yang menjadi pengikat dalam partai ini. Ya, salah satunya misalnya ketika mengusulkan rancangan Undang-Undang HIP, haluan ideologi Pancasila, konsep Trisila dan Ekasila yang khas dari Bung Karno dicoba untuk dimasukkan kembali. Namun anehnya, pada saat Presiden Joko Widodo yang jelas-jelas oleh Ibu Mega disebut sebagai petugas partai, melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan ajaran Bung Karno, terutama ajaran Trisakti, kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan juga kepribadian dalam kebudayaan, Megawati diam saja. Pertanyaannya akhirnya, apakah Megawati juga merupakan anak ideologi Soekarno atau sekedar anak biologis saja? Halo guys, ketemu lagi kita di hari kelima Ramadan 1442 Hijriah ya. Kita nongkrong lagi di Coffee Break, walaupun namanya Coffee Break gue ingetin jangan buru-buru menghirup kopi ya. Ya. Masih lama nih, beberapa saat lagi buka, sabar ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Dan ini weekend ya. Weekend itu nggak puasa aja biasanya identik dengan hari rebahan nasional. Tergoda tuh kita ya buat leyeh-leyeh di kamar seharian ya. Tambah puasa pula ya, nunggu beduk maghrib ya kita. Apalagi banyak orang yang berpegang pada hadis. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Wah kacau. Tambah semangat kita rebahannya ya. Padahal ya setelah gue lihat-lihat ya gue buka-buka ternyata ya hadis tadi bukan hadis bro, alias hadis palsu ya. Jadi jangan dipakai lagi. Puasa itu masih semangat ya. Oke, gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol santai nih ya tentang Pancasila. Ya, gue yakin lu udah tahu Pancasila yang saat ini kita jadikan sebagai rujukan yang menjadi falsafah kita bernegara adalah Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah Pancasila yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 ya. Bunyinya jelas ya, satu adalah ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Awas lo, nggak hafal lo kacau ya. Gua hafal bro, ya karena bolak-balik nih gue berinteraksi dengan sangat intens ya dengan Pancasila. Waktu SD, SMP, ya, SMA juga gue ikut cerdas cermat Pancasila. Sampai tingkat provinsi gue menang ya. Dia kirim ke nasional gue kalah sih. Tapi menang lah by provinsi ya. Terus kemudian juga gue ingat zaman itu kan ada BP7 ya. Ini apa ya, gue lupa singkatannya. Pokoknya kaitannya sama ideologi Pancasila lah, kira-kira begitu ya. Itu kita dulu punya konsep yang namanya P4, penataran P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Lu bayangin aja ya, ospek SMA, SMP, kemudian juga ospek waktu kuliah, itu isinya adalah penataran P4 pola 100 jam. Gue bolak-balik ditatar. Ya, jadi kayaknya mendarah daging banget gitu, cie sombong. Nah bro, Pancasila yang kita kenal ini berbeda rumusannya dengan Pancasila yang semula dirumuskan oleh para founding fathers kita. Ya lu tahu ya, yang sekarang kita akui sebagai hari lahir Pancasila itu adalah tanggal 1 Juni. Ya, kenapa 1 Juni? Karena tanggal itulah pertama kalinya Bung Karno sebagai salah satu founding fathers kita berpidato di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Oke, di sana Bung Karno menyampaikan gagasan dia tentang 5 dasar bernegara yang kemudian dia sebut sebagai Pancasila. Ya, apa aja? Ternyata beda ya. Isinya mungkin kurang lebih sama, tapi urutan dan sedikit formulasi bahasanya berbeda. Ya, sila yang pertama adalah kebangsaan, kemudian yang kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga adalah demokrasi, yang keempat keadilan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi kalau lu lihat nih ketuhanan yang Maha Esa itu justru ada di sila yang kelima. Ini ada catatan menarik nih ya. Bung Karno menyampaikan alasan kenapa
dasar negara yang dia propose itu ada 5 poin ya. Alasannya menarik ya. Kata dia begini, satu ya, kita yang muslim nih itu punya rukun Islam ada 5. Jadi 5 nih kayak angka yang tanda kutip keramat ya tadi. Rukun Islam itu ada 5. Kita punya 5 jari dalam satu tangan. Kemudian panca indera kita ada 5. Nah, kemudian juga kita tahu Bung Karno ini kan suka sekali kisah-kisah pewayangan ya. Kata Bung Karno, pahlawan ya dalam Mahabharata yang kita kenal sebagai Pandawa yang bersaudara itu ada 5. Bener nggak ya? Jadi memang 5 ini kayaknya satu angka yang satu angka yang tadi ya punya makna khusus lah ya. Kalau tidak disebut sebagai angka yang keramat. Lah, Bro, kemudian BPUPKI memutuskan untuk menerima nih ya isi pidato Bung Karno tadi namun kemudian dirumuskan ulang. Sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 itu keluarlah satu piagam yang kemudian kita kenal sebagai Piagam Jakarta yang dengan beberapa penyesuaian isinya kemudian menjadi pembukaan dari Undang-Undang Dasar ya. Nah, Pancasila versi 22 Juni ini bunyinya begini. Ini dirubah sedikit ya urutannya, lalu ada sedikit penambahan dari sebelumnya versi 1 Juni. Ya, sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebagaimana yang pelajari dalam sejarah, kemudian terjadi perdebatan nih menyangkut sila yang pertama, ya. Kenapa? Karena konon ya ada saudara-saudara kita dari wilayah Indonesia Timur yang mayoritas bukan Muslim keberatan. Dikhawatirkan ketika dicantumkan nama agama tertentu dalam adalah agama Islam, ini dukungan dari wilayah Timur tidak diperoleh. Padahal dalam konteks ya perjuangan menegakkan kemerdekaan ya dibutuhkan banget soliditas dari seluruh rakyat Indonesia ya sehingga kompromi yang kemudian 7 kata ini dihilangkan. Dikembalikan kepada formulasi ketuhanan yang Maha Esa yang itu dianggap mewakili spirit monoteisme yang ada dalam akidah Islam. Kira-kira begitulah ya. Nah, kemudian ketika menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar di 18 Agustus 1945 berubah ya seperti yang tadi udah gua sebutin di awal. Nah Bro, jadi sebenarnya kalau kita lihat Pancasila ini perjalanan ya atau dinamikanya cukup dinamik ya dari waktu ke waktu. Tapi perlu kita ingat bahwa Pancasila yang sekarang menjadi rujukan kita adalah Pancasila versi 18 Agustus 1945. Lah, di beberapa kalangan timbul perdebatan nih mengenai hari lahir Pancasila. Kenapa sih kok 1 Juni? Ya, karena kan sebenarnya Pancasila yang kita gunakan sekarang bukan versi 1 Juni kan, tapi versi 18 Agustus. Ya, sebagian orang yang mendukung mengatakan bagaimanapun gagasan 5 dasar negara yang kemudian disebut sebagai Pancasila pertama kali diungkapkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Jadi itu hari lahirnya. Jadi kalau orang-orang yang berpegang pada azas formalistik gitu ya, itu akan berpegang pada 1 Juni karena kata Pancasila itu lahir di situ. Tapi ada juga kelompok ya orang yang tidak setuju dan mengatakan oke, tapi Pancasila yang kita gunakan saat ini bukan Pancasila 1 Juni, tapi Pancasila 18 Agustus ya. Berarti harusnya hari lahir Pancasila adalah 18 Agustus. Nah, menurut gue dua-duanya punya argumentasi ya. Walaupun kalau ditanya gue sebagai person ya secara pribadi gue lebih setuju sebenarnya Pancasila itu hari lahirnya adalah 18 Agustus. Ya supaya matching aja karena substance yang kita gunakan yang itu. Nah bro ternyata dinamikanya kita tahu gak berhenti sampai di situ ya. Ya kita lompatlah beberapa dekade. Beberapa waktu yang lalu ya sempat terjadi kehebohan. Ya, kenapa? Karena salah satu fraksi di DPR RI mengajukan rancangan undang-undang HIP, Haluan Ideologi Pancasila. Ya, lah kenapa sempat heboh ya bro? Ini menarik ya buat kita, karena ada pasal ya, ini pasal 7 ya. Pasal 7 dari RUU HIP yang menimbulkan heboh itu mencantumkan konsep-konsep yang kita tahu bersumber dari pidato Bung Karno. Ya, misalnya begini, kita lihat di ayat 1 dari pasal tadi ya,
Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan atau demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. Itu oke ya. Nah ini yang kedua, ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi muncul lagi nih ya konsep dari trisila ya yang memeras Pancasila, dan menjadi persoalan adalah kemudian dimunculkan kembali konsep ketuhanan yang berkebudayaan. Nah di sini ya ormas-ormas keagamaan ya terutama ormas-ormas Islam dan juga beberapa kelompok atau komponen masyarakat ya terutama dari umat Muslim itu menyatakan keberatan. Karena ya masuk akal argumentasinya ya. Ketuhanan dan kebudayaan dua hal yang memang agak-agak bukan bertentangan ya, gue gak bilang bertentangan, tapi dua hal yang ranahnya berbeda gitu ya. Kalau kita bicara kebudayaan, kita bicara sesuatu yang merupakan hasil karya dan karsa manusia. Kira-kira begitu ya. Sementara kalau kita bicara konsep ketuhanan, dia adalah konsep yang sifatnya ilahiyah. Ya bersumber dari Tuhan yang maha benar gitu ya. Jangan sampai kemudian, ini kekhawatirannya ya. Hal-hal yang bersumber dari Tuhan kemudian dikoreksi oleh manusia. Kira-kira gitulah gampangnya ya. Lalu ada lagi nih ya di ayat ketiganya. Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam ekasila yaitu gotong royong. Ribut ya, ramai banget ada protes di sana sini sampai kemudian akhirnya RUU HIP tadi dicabut ya. Walaupun kemudian masuk lagi dalam bentuk RUU BPIP. Gua nggak tahu ya sejauh mana kesamaan dan perbedaannya, tapi ramai juga. Kayaknya biasa deh ya kita itu ya. Ketika rame rakyat, publik dicabut, nanti masuk lagi dalam bentuk yang berbeda gitu ya. Oke, bro, jadi itulah kira-kira dinamika yang terjadi ya. Sebenarnya menurut gua, sepanjang itu merupakan diskursus atau perdebatan publik, fine-fine aja. Karena yang gue yakini dari awal ya, para founding fathers kita itu sudah merumuskan Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Ya, Pancasila itu diadakan ya disusun justru karena disadari bahwa kita ini dibangun oleh komponen-komponen bangsa yang berbeda. Ya, yang nggak mungkin disama-samain ya, agamanya beda, ya kan nilai-nilai yang dianut juga beda, apalagi sukunya beda, adat istiadatnya segala macam tuh nggak sama. Ya, ada kebinekaan di situ. Sehingga di sanalah butuh satu komitmen atau perjanjian bersama yang bisa menyatukan kita dan Pancasila di situ berfungsi. Nah, jadi dia adalah satu ideologi terbuka. Nah, oleh karenanya sebenarnya yang gue sangat khawatirkan itu bukan perdebatan mengenai meaning dari Pancasila. Tapi yang gue khawatirkan adalah klaim. Ya, ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan saya Pancasila gitu ya, saya NKRI. Waduh, menurut gue ini adalah alarm tanda bahaya. Kenapa? Kemudian Pancasila, ya ini paradoksnya, yang menjadi alat pemersatu itu berubah menjadi alat untuk menggebuk orang lain yang gak sependapat dengan kita, yang tidak satu kelompok, yang tidak satu pemikiran. Di sini bahaya, jadi paradoks. Tadinya karena disadari bahwa kita banyak kepala, banyak pemikiran, banyak gagasan, banyak nilai gitu ya, maka kemudian ada satu rujukan bersama namanya Pancasila. Sekarang jadi alat penggebuk, ini bahaya. Gitu bro. Nah kecenderungan ini yang gue lihat beberapa tahun terakhir. Yang lebih gue khawatirkan lagi adalah kemudian ini mengerucut lagi gitu ya bro ya. Ini mengerucut lagi apa? Menjadi alat penggebuk kelompok-kelompok oposisi yang berseberangan dengan pemerintah. Begitu ada orang oposisi atau kelompok atau organisasi ormas gitu ya. Itu oposisi langsung dikasih cap anti Pancasila. Ditambahin radikal. Aduh selesai sudah. Akan tereksklusi itu dari kontestasi gagasan di ranah politik nasional. Nah, disitulah bahaya itu dimulai. Jadi akhirnya orang saling tuduh, saling tuding, semakin tuh keterbelahan dalam masyarakat itu melebar, ya bro. Nah tentu itu yang kita tidak harapkan karena Pancasila awalnya lahir bukan untuk itu. Nah di sisi yang lain bro, ini yang gue juga bingung ya. Kalau betul kita Pancasila tadi ya, harusnya kan kemudian Pancasila ini dirawat. Ya. Hal-hal yang berkaitan atau merupakan atribut nasional itu dirawat dengan baik. Nah ini baru saja terjadi kehebohan ya. Pusat Studi Pancasila dari UGM itu menuntut agar pemerintah mencabut atau membatalkan PP nomor 57 tahun 2021.
Tentang apa? PP ini ternyata bicara tentang Standar Nasional Pendidikan, SNP. Kenapa begitu? Kenapa tuntutannya minta dicabut? Karena ternyata di PP tadi ya, itu pendidikan Pancasila, Pancasila dan bahasa Indonesia tidak lagi dicantumkan sebagai materi ajar wajib di jenjang pendidikan tinggi. Padahal di undang-undang tentang pendidikan tinggi itu ada. Pancasila dan bahasa Indonesia itu wajib. Tapi kenapa di PP ini nggak ada? Ya, ya akhirnya orang menduga ini ada kesengajaan di sini. Nah, tapi anehnya kemudian Kemendikbud bilang, oh enggak, tetap wajib gitu. Jadi bingung ya. Nah kalau tetap wajib kenapa dihilangin gitu loh. Ya, nah disinilah gue nggak tahu ya. Ini dugaan-dugaan. Satu memang sistem administrasi kenegaraan kita tuh nggak rapi, gitu ya. Sehingga seringkali muncul inkonsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Tapi juga boleh jadi ini lebih serius, ada kesengajaan. Akhirnya gue kayak dejavu gitu, ya. Karena belum lama ini ya, ini masih di bawah kepemimpinan Mas Menteri nih ya, Mas Nadiem Makarim. Ini banyak banget kegaduhan ya. Ya, sebelumnya kan ada kegaduhan menyangkut apa? Menyangkut roadmap pendidikan kita, peta jalan pendidikan nasional. Kenapa? Kan dalam visinya itu frase agama hilang ya. Gue pernah bikin podcast khusus ya tentang ini. Itu hilang. Nggak ada di situ. Di situ cuman bicara kalau gua nggak salah ya akhlak atau apa gitu. Gua lupa lah intinya ya. Nanti kita cantumin lagi nih. Ini visi pendidikan kita dalam roadmap pendidikan atau peta jalan pendidikan nasional kita. Jadi frase agama itu hilang. Protes dong banyak pihak. Salah satu yang protes paling keras itu adalah Muhammadiyah. Ya karena ya gua bisa paham ya. Karena bagaimanapun kalau kita bicara visi pendidikan, roadmap atau peta jalan pendidikan, kita bicara the future kan. Kita sedang mengimajinasikan seperti apa kira-kira ya sosok ya output pendidikan kita di masa depan. Nah, yang menarik ya Mas Nadiem kan biasa santuy ya. Dengan enteng dia bilang ya udah kalau banyak yang keberatan kita masukin lagi. Aduh, kacau emangnya kalau bos Gojek jadi Mendikbud. Ini hal yang sangat mendasar dianggap atau ditanggapi dengan sangat enteng ya. Itulah dia. Nah, bro, itulah dinamika kita ya kalau bicara tadi falsafah. Ada lagi satu hal yang menarik ya. Kalau kita lihat ya, selama ini kan PDIP ya, itu memang sangat concern nampaknya dengan ajaran-ajaran Bung Karno. Buktinya tadi ya, kalau kita bicara undang-undang atau RUU tepatnya, RUU HIP ya, itu pikiran-pikiran Bung Karno tadi mengenai Trisila, mengenai Ekasila itu dicoba untuk dimasukkan kembali, ya disusupkan kembali. Nah guys, tapi gue bertanya-tanya ya, apakah betul PDIP di bawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri itu memang mengusung Soekarnoisme? Ya, ini yang sampai sekarang jadi pemikiran gue ya. Kenapa? Karena tadi gue khawatir ya ini sekedar lip service gitu loh. Ya. Ini ternyata gue ketemu nih ada satu kritik dari seorang pengamat politik dari UNJ, Ubedillah Badrun ya. Dia juga menengarai terjadinya hal tadi. Karena menurut dia begini. Sekarang kan yang memerintah adalah Pak Jokowi nih ya sebagai presiden. Dan Bu Mega berkali-kali mengatakan Jokowi itu adalah petugas partai. Nah harusnya kan kalau petugas partai itu mengikuti garis partai. Nah kalau kita bicara Soekarnoisme, salah satu ajaran Bung Karno yang sangat mendasar itu kita kenal dengan nama Trisakti. Ya, Trisakti itu apa sih isinya? Yang pertama adalah kedaulatan politik, dan yang kedua adalah kemandirian ekonomi, yang ketiga adalah kepribadian dalam kebudayaan. Nah, gitu ya. Politiknya mandiri, politiknya berdaulat, ekonominya berdikari, kebudayaannya punya kepribadian tersendiri. Nah itu. Nah bro, menurut Ubedillah Badrun, dan gue juga setuju, di masa pemerintahan Pak Jokowi ini kayaknya ya 3 hal tadi itu gak kelihatan. Ya terutama yang pertama dan yang sangat kerasa adalah yang kedua. Ya, kalau kita lihat ya hutang luar negeri kita itu dahsyat loh ya, mengalami lompatan-lompatan yang luar biasa. Lu bayangin ya, ini sudah mendekati 7 triliun dan banyak orang yang memprediksi ini kalau dilanjutin nih sampai akhir ke periode di 2024 ini bisa sampai 10.000 triliun. Dan menurut perhitungan dari JK ya, dari mantan Wapres kita
Yusuf Kala itu kalau begini terus bisa jadi nanti 30% sampai 40% anggaran kita itu hanya untuk membayar bunga dan cicilan utang. Parah ya. Kalau begitu artinya kita nggak bicara lagi yang namanya berdikari secara ekonomi. Dan biasanya kita tahu ketidakmampuan kita mandiri secara ekonomi itu akan menyangkut juga kedaulatan kita secara politik. Nah, dalam konteks seperti ini tentu pertanyaan kita adalah apa betul ya Megawati ini menerapkan Soekarnoisme? Apa betul Megawati ini juga anak ideologis dari Bung Karno selain anak biologis? Ya karena tadi petugas partainya menyimpang dari Soekarnoisme, menyimpang dari ajaran Trisakti, tapi nggak ada tindakan tegas dari Ibu Mega terhadap Pak Jokowi. Nah bro, ini sih ya yang menjadi concern gua ya di akhir minggu ini ketika gua mikir-mikir, karena yang gua yakin satu hal ya, satu ikatan masyarakat ya, satu kelompok masyarakat termasuk dalam adalah bangsa itu butuh ikatan ideologis ya. Kalau kita bicara teori sosiologinya namanya kohesi ideasional. Nah, kita harus mengukur sebenarnya seberapa kuat Pancasila itu menjadi ikatan kita secara ideologis. Nah, yang penting tadi ya, dia nggak boleh menjadi jargon dan apalagi menjadi alat pemukul dari kelompok oposisi. Sekali lagi Pancasila yang kita bayangkan adalah Pancasila yang menjadi alat pemersatu bukan menjadi alat pemecah belah. Itu aja guys dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.